Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ernibowo dengan NIM V3421094 dari kelas TIC. Saya di sini akan mendokumentasikan hasil kerja UTS praktik pemrograman web dari dosen pengampu Pak Agus Purbayo. Jadi seperti yang bisa dilihat, di sini sudah ada hasil UTS saya, yaitu form simulasi kredit kendaraan. Nah, jadi langsung kita praktekkan saja jalannya dari web di sini. Jadi contoh di sini saya isi mobil limosin dengan harga 1 miliar. Karena di sini DP di soal itu minimal 30% dan maksimal 100%, maka kita isi 30% saja DP. Dan bunga itu minimal 5% dan maksimal 10%. Nah, tahun di sini saya isi 2 tahun saja. Lalu kita kalkulasi. Nah, di sini muncul data kredit kendaraan yaitu jenis kendaraan mobil limosin, harganya tadi segini, dan DP-nya tadi 300 juta dari 1 miliar. Dan plafon-plafon ini total yang harus seperti kredit yang harus dilunasi. Dan ini ada bunga per bulan yang tadi kita masukkan di awal, yaitu sekian, 2 juta sekian. Terus lama kreditnya 2 tahun. Nah, di sini ada angsuran per bulan. Nah, di sini angsuran pokoknya segini, angsuran bunga per bulan tadi sama dengan di sini. Yang harus gimana? Itu adalah seperti bunga dari kredit tersebut. Nah, total angsuran per bulan sekian. Nah, di sini akan ada muncul tabel angsuran. Nah, tabel angsuran di sini berisi bulan tadi yang kita isi di awal, total ada 24, berarti 2 tahun. Nah, bunganya sama, angsuran juga tadi di sini angsuran pokok. Nah, total angsuran ini. Nah, plafon tadi karena setiap bulan itu dibayar angsuran segini, jadi dari 700 juta akan berkurang terus sampai akhirnya 0. Nah, banyak yang bertanya bagaimana sih source code-nya atau seperti bagaimana sih jalannya suatu program agar bisa muncul data seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke source code-nya. Nah, pada source code tadi di tampilan awal tadi, yang tampilan yang ini itu terdapat ini program HTML ini adalah tampilan CSS Bootstrap dari tugas-tugas saya sebelumnya, desain keseluruhan ini, desain keseluruhan. Nah, terus kembali ke source code. Nah, di sini terdapat method dan action. Nah, action ini adalah seperti data yang kita masukkan di awal tadi, itu akan kerekam pada coding di coba.php di sini. Nah, jika sudah kerekam, nanti akan dimunculkan melalui action tersebut. Nah, ini adalah metode post. Metode post ini seperti metode metode penerimaan data. Nah, selanjutnya di sini jenis kendaraan saya memakai tabel, yaitu ya tabel pada biasanya. Terus input class from control. Terus jangan lupa dikasih name jenis ini nanti akan berguna pada program ini. Nanti saya jelaskan. Terus type-nya teks karena ini menulis ya teks, jadi bebas ditulis. Nah, placeholder ini adalah seperti contohnya ini. Nah, contoh mobil dan motor. Nah, ini nanti jika diketik dia akan langsung menghilang. Beda dengan type text terus menggunakan value. Kan nanti kalau menggunakan value nanti akan menghapus dulu, lebih ribet. Nah, saya sini untuk mengatur tabel, panjangnya tabel. Kemudian pada harga kendaraan ya sama, cuma bedanya di sini enggak nih sama dengan
jenis kendaraan. Nah, terus masuk ke DP murni. Nah, di DP murni type number. Kenapa type number? Karena dia nomor ya, dia memakai nomor itu loh, apa? Type-nya nomor. Jadi kayak dia memakai ini. Nah, terus kan di soal tadi kan minimal 30% dan maksimal 100. Nah, di sini saya menuliskan minimal 30 dan maksimal 100. Kalau tidak ditulis minimal 30, nanti start memencet ini pasti akan memulai dari 0. Makanya saya kasih minimal 30 agar langsung start dari 30. Nah, di sini ada bunga ya. Bunga saya memakai option itu seperti pilihan, jadi bisa memilih atas ke bawah. Bunga sama jangka waktu ini sama ya. Nah, kemudian kita pindah ke source code yang utamanya. Source code yang dimana itu nanti ada cara penghitungan, memunculkan data yang kita tulis di sini. Data yang kita tulis di sini tadi itu melalui source code yang di sini. Nah, source code yang di sini sama ya, saya menggunakan HTML yang sama dengan yang tadi. Nah, bedanya di sini. Nah, di sini itu adalah tempat untuk perekaman semua data yang ditulis. Nah, jadi apa? Tadi kan ada name ya, name ini ya. Nah, name ini nanti itu seperti untuk menangkap data yang ditulis pada tabel tersebut akan ditangkap di sini, di ini. Nah, di sini ini adalah penghitungannya. Jadi DP nanti jika sudah diketik itu harga yang diketik dikali DP dan seterusnya. Nah, pada data kendaraan kredit saya menggunakan seperti kolom ya, bukan kolom, tapi kotaan. Saya menggunakan ini. Itu saya mengambil pada CSS Bootstrap yang di example. Nah, ini adalah untuk ngeprint ya. Jadi kayak jenis kendaraan sama dengan, nah di sini yang penting. Jika tidak memasukkan ini, maka seluruh data yang ditangkap di sini tadi tidak akan bisa di print, dimunculkan. Jadi harus menggunakan echo dalam kurung data mana yang ingin dimunculkan. Contoh di sini jenis. Nah, jadi harus memakai nama yang ini biar dia memunculkan. Nah, harga mobil juga sama. Echo number format ini untuk penghitungan ya nanti. Nah, di sini uang muka DP. Nah, kan di sini DP yang tadinya 30% menjadi 300 juta ya. Kenapa bisa? Nah, di sini saya menggunakan dolar detail DP. Jika saya menggunakan DP ini, maka yang dimunculkan adalah tiga tadi, seperti yang kita tulis 30 tadi, seperti yang kita input pada tabel pertama. Makanya kita pakai yang di sini, detail DP. Kenapa? Karena di sini sudah ada penghitungan untuk DP total. DP dari 30% menjadi berapa ratus minimal nominal berapa gitu. Terus sebawahnya juga sama sih, sama menggunakan gitu detail DP gitu. Nah, di sini angsuran per bulan juga sama sih, sama seperti itu. Nah, kemudian di tabel angsuran. Di tabel angsuran saya menggunakan tabel ini. Saya juga mengambil pada CSS Bootstrap. Saya membuat bulan, tabel bulan, kemudian bunga, angsuran, dan total angsuran dan sisa plafon. Nah, untuk bisa memunculkan data sebanyak ini dan muncul seperti ini, itu harus menggunakan perulangan. Jika tidak menggunakan perulangan, maka tidak akan muncul ke bawah seperti ini, urut gitu kan. Jadi dari 1 sampai 24 ini kalau kita menggunakan perulangan tidak akan bisa. Jadi
Kode perulangan tuh yaitu ini for $i sama dengan 1, mulai dari 1, $i lebih kecil sama dengan kredit kali 12 gitu. 12 ini tahun ya, bulan ya. Jadi 12 ini hitungannya bulan. Jadi 1 tahun ada 12 bulan gitu. Terus ini untuk memunculkan terus ke bawah. Seterusnya ini juga sama si pengprint. Jadi kalau tidak jadi ini not juga ya. Jika tidak dikasih ini itu tidak akan bisa karena ini sudah $i. Jadi harus Eko memakai $i. Jika tidak menggunakan ini maka tidak akan muncul perulangannya gitu. Jadi cukup sekian penjelasan hasil UTS yang saya kerjakan dari Bapak Agus Bubayu. Jadi seperti itu sih kurang lebih hasil codingan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.